Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Allah kalau kita boleh berjumpa kembali dalam program Bagaimana. Saudara, saya mengajak kembali saudara untuk merenungkan dari kitab Hakim-Hakim. Kali ini saya mengajak saudara membuka Hakim-Hakim pasal yang keempat. Saya bacakan ayat 4-5 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Saudara, 2 minggu lalu kita merenungkan dari seorang tokoh, seorang hakim yang bernama Ehud. Dia ada kekurangannya, yaitu dia itu adalah seorang yang kidal, saudara. Namun Allah boleh memakai dia begitu luar biasa. Di bawah pimpinan dia, maka bangsa Israel kembali menyembah kepada Tuhan. Mereka meninggalkan akan dewa-dewa mereka. Dan juga di bawah pimpinan dia, maka bangsa Israel boleh dibebaskan dari perbudakan atau dari penguasaan musuh pada waktu itu. Nah, saudara, setelah Ehud meninggal dunia, penyakit lama Israel kambuh kembali. Mereka kembali menyembah kepada Baal dan meninggalkan Tuhan. Saudara, pada waktu itu Allah begitu marah. Allah murka, kemudian Allah menyerahkan mereka ke tangan Yabin, yaitu Raja Hasor. Nah, waktu mereka hidup menderita seperti itu, kemudian mereka kembali datang kepada Allah. Mereka minta pertolongan kepada Allah kembali. Mereka menangis, mereka mohon belas kasihan kepada Allah. Yang luar biasa, saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang sama sekali tidak pernah melihat akan kesalahan yang pernah kita lakukan. Ketika bangsa Israel mau datang, bertobat, mohon belas kasihan, Allah menolongnya. Dia Allah ingin menyelamatkan mereka dari kecengkeraman musuh pada waktu itu. Kemudian Allah memanggil seorang nabi atau seorang hakim yang bernama Deborah. Kali ini hakimnya beda daripada yang lain. Dia seorang wanita. Pada waktu itu, saudara, jarang sekali wanita itu dan hampir tidak pernah seorang wanita boleh diangkat jadi hakim, apalagi menjadi nabi. Namun, kali ini berbeda. Deborah diberi kesempatan, diberi anugerah yang luar biasa oleh Allah. Seorang wanita yang pada waktu itu nggak ada posisi, nggak ada jabatan, yang seringkali diremehkan oleh masyarakat. Sekarang Allah boleh memilihnya, Allah boleh memakainya untuk menjadi seorang hakim yang memimpin bangsa Israel untuk kembali kepada Allah. Nah, saudara, bagaimana sikap Deborah pada waktu itu? Ketika dia dipanggil oleh Allah, ketika dipakai oleh Allah meskipun dia seorang wanita, dia sama sekali tidak menunjukkan sikap yang arogan. Dia sama sekali tidak menjadi sombong, sama sekali tidak menjadi tinggi hati, tapi dia tetap rendah hati, saudara. Bahkan dia bisa mengerjakan tugas yang diperintahkan Allah kepada dia dengan penuh tanggung jawab. Luar biasa. Mengapa dia bisa berbuat seperti itu? Karena dia tahu semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Kalau dia dipakai oleh Allah itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kalau dia bisa mampu juga mengalahkan musuhnya, kalau dia juga bisa memberikan motivasi kepada Barak, itu juga anugerah Tuhan. Itu sebabnya ketika dia mendapat suatu keberhasilan, sama sekali dia tidak memuliakan dirinya sendiri, tapi dia senantiasa memuliakan nama Allah. Nama Allah yang dijunjung tinggi oleh dia, bukan dirinya sendiri. Itulah Deborah, saudara. Kita sebagai orang percaya, siapa kita, saudara? Kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita berasal debu dan tanah, kemudian diberi nafas oleh Allah, kemudian kita bisa menjadi hidup kembali seperti sekarang ini. Waktu kita berhasil, waktu kita sukses dalam pekerjaan kita, usaha kita, atau pelayanan kita, itu semata-mata adalah berasal dari Allah. Semuanya karena anugerah Allah. Itu sebabnya waktu keberhasilan ada di tangan kita, jangan pernah tinggi hati. Waktu kita sukses, jangan pernah sombong. Waktu kita mencapai suatu keberhasilan luar biasa, jangan pernah menganggap itu hasil kerjaku. Jangan, saudara. Kita harus ingat, semua yang kita miliki, keberhasilan kita, kesuksesan kita, berasal dari Allah. Itu adalah anugerah Allah. Tanpa Allah, kita nggak mungkin bisa berbuat apa-apa. Mari kita belajar seperti Deborah. Ketika Allah boleh memakai kita,
Ketika Allah boleh memberi kesempatan kita untuk berhasil dalam pelayanan kita, pekerjaan kita tetap belajar untuk rendah hati. Karena kita tahu semuanya itu adalah karena anugerah Allah semata. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau bukan cuma menyelamatkan kami, Tuhan, namun Engkau juga memberi kesempatan pada kami yang luar biasa untuk melayani Engkau. Engkau juga memberi kesempatan kepada kami untuk bisa bekerja, berbisnis, dan juga mencapai suatu keberhasilan. Tuhan, ketika kami boleh berhasil dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami sadar semuanya itu berasal dari Engkau. Bukan karena kepandaian kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi semuanya karena anugerah-Mu kepada kami, Tuhan. Itu sebabnya biar kami senantiasa belajar untuk rendah hati, tidak sombong, karena kami tahu semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk teladan seorang hakim wanita bernama Deborah yang kami boleh renungkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.